Saya nggak ngatakan nggak ada masalah loh ya. Masalah itu selalu ada walaupun dia tidak ada. Karena masalah yang ada sebetulnya tidak ada. Karena setiap masalah sudah ada solusi. Masalah, solusi. Berarti masalahnya ada enggak? Enggak ada. Tapi kita melihatnya itu ada. Maka saya nggak mau lihat masalah ada. Saya lihat solusi. Saya nggak mau lihat masalah. Lihat masalah buat pusing. Lihat solusi buat semangat. Betul? Makanya kalau ada masalah nggak usah dilihat. Yang dilihat solusi. Mesti jawab. Nah itu masalahnya Beb. Masalah solusinya nggak ada. Mau ngeyel. Itu masalahnya Beb. Solusinya nggak ada. Nah itulah masalahmu. Kamu nggak bisa melihat solusi. Yang kamu lihat selalu masalah. Yakin sama Allah. Kalau ada masalah berarti dalamnya sudah ada solusi. Ikhwani rahimakumullah. Masalah datang. Kalau kita sama orang tua oke, beres sendiri kok. Wes toh, gak usah mikir. Jaminan itu, beres sendiri. Caranya saya nggak tahu. Jangan tanya saya caranya, karena Allah nggak pernah ngasih tahu caranya. Ngirim rezeki nggak pernah. Caranya kita kerja dikasih tahu, kerja yang jujur, betul ya? Cari yang halal, caranya kita kerja. Caranya Allah datangkan rezeki ya sakarabi Gusti Allah. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya Allah menyelesaikan masalah kita ya sakarabi Gusti Allah. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak masuk akal tiba-tiba selesai. Asal kita bekti sama orang tua. Aku anak bekti, aku pengen orang tuaku namanya baik, tapi ini nama orang tuaku hancur karena aku sedih karena itu. Allah kasih solusi. Solusinya gak masuk akal. Solusinya gak masuk akal. Udah kamu tanya aja sama bayinya. Bayi ini iso ngomong. Oe, iso ngomong. Aneh atau enggak aneh itu? Masuk akal enggak? Enggak. Lah ini solusi yang Allah berikan untuk anak yang bekti sama orang tua. Solusinya enggak masuk akal. Makanya kalau kita punya masalah, kita punya bekti sama orang tua, senyum saja. Ada orang mengatakan, piye ki carane? Oh gak eru. Lah terus nanti gimana? Wallahu a'lam. Lah terus nanti tenang, menurut pengalaman dan menurut berbagai riwayat, orang bekti sama orang tua selalu selamat. Jadi kalau masalah begini, tingkatkan bekti sama orang tua, beres-beres. Yang bilangnya siapa? Habib Novel. Kamu jangan belajar sama dia. Kenapa? Dia itu Habib, putu Nabi, pantes ngono. Lah awakmu sapa? Jawaban podo, aku ya putu Nabi Adam. Selesai masalah. Ngono kok ya. Beda Nabi saja, ya kan ya? Aku ya putune Nabi Adam alaihi salam gitu. Jangan sampai gara-gara yang ini Habib, memang betul cucu Nabi SAW adalah mulianya luar biasa. Jangan sampai dijadikan alasan setan, semua yang berkaitan dengan Habib itu karena dia Habib, makanya beres. Lah kamu siapa? Siapa? Aku ya putune Nabi Adam. Biar setannya keok ya. Setannya lenyap, setannya selesai. Jelas semuanya? Itu. Makanya kalau ada orang bekti sama orang tua, ada orang yang nggak senang, berarti dia adalah. Jadi kalau kamu bekti sama ibumu, bekti sama bapakmu, istrimu nggak senang, berarti istrimu. Dan sebaliknya. Siap mengamalkan yang ini? Siap mengajarkan yang ini? Ya, rubah diri kita. Karena bekti sama orang tua itu seberat apapun, balasannya setimpal. Saya mau nanya nih, kamu kerja 12 jam, tapi satu hari digaji 2 miliar, mau tidak? Kerja 12 jam dalam satu hari, tapi digaji 12 miliar, mau tidak? Jujur itu? Jujur, mau tidak? Mau kan? Ya, tapi enggak nanya, kerjaannya apa dulu? Ya, kalau ternyata kerjaannya berat, kamu bisa melakukan, mau atau enggak mau? Mau. Ada orang mencibir, kerja seperti itu kan berat. Kamu jawab toh ya, oh memang berat, tapi gajinya 12 miliar. Orang langsung, aku ya gelem kan begitu ya. Aku juga mau, begitu tahu gajinya, maka yang berat itu terasa ringan, betul. Nah ini zaman sekarang, yang namanya bekti sama orang tua itu gajinya unlimited. Gajinya unlimited, ngono kok jek sambat. Aku gak kuat, aku sabar mbek mbokku. Gak kuat aku sabar sama simbok, gak kuat sabar sama bapak, gak kuat aku, gak kuat aku, pilih minggat, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Memang untuk bekti sama orang tua itu setannya, iblisnya juga pangkatnya kelas berat. Memang kamu terus iblis kerucuk-kerucuk yang goda gitu, enggak. Iblis yang untuk urusan durhaka, setan durhaka ini setannya pangkat-pangkat, setannya kelas berat. Karena yang goda ini akan menyebabkan orang yang gak durhaka, orang yang durhaka tempatnya neraka, neraka. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, cari ilmunya bagus, durhaka, neraka. Na'udzubillah min
dzalik. Berarti sepadan enggak ini kalau kita berjuang untuk bekti? Begitu berjuang untuk bekti, Masya Allah. Setiap detik itu ganjaran, setiap detik itu pahala. Simple saja, yang gampang. Bab duit, nah ini bab duit. Alhamdulillah, saya ini walaupun gak punya duit, tapi kalau urusan duit insya Allah gampang. Yakin saya, Bu amini gak Bu amini tetap gampang, amin. Karena yang amini cuma 2 orang, yang lain diem, begitu kan ya. Maka kamu amini gak kamu amini, ya insya Allah tetap gampang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW gak mungkin keliru. Nabiku gak mungkin keliru, nabimu gak mungkin keliru, Rasul kita gak mungkin keliru. Sesungguhnya Allah tidak akan memutuskan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Gitu masih ada orang yang protes, Bib, hadisnya sahih atau tidak? Oh, nasihatnya orang gak sahih aja kamu ikuti kok. Hadis dhaif kok kamu masalahkan. Hadis dhaif kalau itu anjuran untuk amal, jalankan. Dah, yang simpel, yang jelas sahih kan ridhollah fi ridhol walidain ya. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Lah kalau kamu doakan orang tua berarti Allah ridho. Lah kalau Allah ridho itu artinya Allah puas, Allah senang. Lah kalau Allah senang kira-kira kamu dikasih atau enggak dikasih? Aku senang aku, jaluk apa? Nyah, senang. Lah gak senang jaluk, buang. Gak senang kok. Ada orang mendekat tapi kamu gak suka. Kamu terima atau kamu hindari? Hindari. Ngomong ojek turu. Ya, ngomong aku mati. Sudah surip kalau ngomong mati. Ini berarti kan sebelnya luar biasa. Ini karena sudah sebel sama orang tadi. Walaupun orangnya mendekat tapi ditolak. Orang yang mendekat tapi dia durhaka sama orang tua, ya Allah juga sebel. Suhtullah fi suhtil walidain. Orang tuanya murka, Allah juga murka. Orang tuanya ridho, Allah ridho. Makanya simple. Kalau pengen duitmu gampang, ya udah. Jangan berhenti doakan orang tua. Jangan berhenti doakan orang tua. Semakin sering kamu doakan orang tuamu, maka rezekimu akan semakin lancar. Selesai. Enggak usah udah kamu Cek hubungan kita masing-masing sama orang tua seperti apa. Semakin kita baik, semakin gampang itu urusan. Wah ini seru ini. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu dikasih ujian sama Allah enggak sembarangan loh. Abot loh Bu. Tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh manusia alias pria, tiba-tiba hamil. Padahal ini wanita yang dikenal paling soleh, paling solihah sak kampung. Wanita terbaik satu kampung, ibunya orang baik-baik, kakeknya orang baik-baik. Tiba-tiba perempuan yang baik-baik ini meteng, hamil, geger atau enggak geger? Geger. Itu masalah yang luar biasa untuk perempuan, betul ya Bu ya? Betul enggak Bu? Bu? Betul enggak Bu? Hamil tanpa suami masalah enggak Bu? Masalah ya Bu ya? Apalagi kalau suaminya nggak mau ngakoni kalau menghamili. Dia bukan janinku. Masya Allah. Bojo gak gelem ngakoni. Ini masalahnya luar biasa. Nah ini Sayyidatuna Maryam hamil. Nggak pakai menikah, nggak pakai disentuh manusia. Nggak ada proses dari manusia. Karena kalau disentuh manusia mungkin bayi tabung dan lain sebagainya. Enggak, tidak disentuh manusia. Hamil. Sampai mengatakan, wah ini kalau saya mati dulu lebih bagus. Mitu qabla hadza. Kalau sebelum ini aku udah meninggal duluan, enggak kena masalah, ini lebih bagus. Atau aku enggak dikenal orang lebih bagus. Saking beratnya ya beban yang ditemui oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Beban apa? Beban namanya hancur, memikirkan nama orang tuanya hancur. Aku anak bekti, aku pengen orang tuaku namanya baik, tapi ini nama orang tuaku hancur karena aku sedih karena itu. Allah kasih solusi. Solusinya enggak masuk akal. Solusinya nggak masuk akal. Udah kamu tanya aja sama bayinya. Bayi ini iso ngomong. Iso ngomong. Aneh atau enggak aneh itu? Masuk akal enggak? Enggak. Lah ini solusi yang Allah berikan untuk anak yang bekti sama orang tua. Solusinya enggak masuk akal. Makanya kalau kita punya masalah, kita punya bekti sama orang tua, senyum saja. Ada orang mengatakan, piye ki carane? Gak eruh. Lah terus nanti gimana? Wallahu a'lam. Lah terus nanti tenang, menurut pengalaman dan menurut berbagai riwayat, orang bekti sama orang tua selalu selamat.
Jadi kalau masalah begini tingkatkan bakti sama orang tua, beres-beres.